Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa astaghfirullahal azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihil ma'ughliq wal khatim lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia Jawa Timur, Bapak Haji Dr. Suhadi. Yang saya hormati Ibu Ketua Pimpinan Wilayah BKMM DMI Jawa Timur, Ibu Hajah Nurjannah SPDI, yang nanti juga baca Quran karena bila memang bunyai. Para ibu dari Masjid Taklim Pondok Pesantren Faizah, dari BKMM daerah Surabaya dan Gresik, dan dari Masjid Taklim Masjid Raya Islamic Center, yang semua dan undangan yang hadir pada hari ini, insya Allah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur dihadirkan oleh Allah di majelis ilmu, majelis yang mulia, dihadapkan Allah, malaikat, para nabi, para rasul, dan orang-orang yang soleh. Majelis yang memudahkan kita, menghantar kita, dimudahkan oleh Allah untuk masuk surganya. Majelis yang kita mempelajari firman Allah untuk pedoman hidup kita. Majelis yang menghantar kita dapat ilmu manfaat supaya bahagia dunia akhirat. Amin. Salawat salam semoga terlimpah atas Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajari kita syariat Islam bersumber dari Al-Quran. Pemirsa dan para hadirin hadirat, para bapak juga alhamdulillah, kita akan bincang tentang hindari bullying, hindari perundungan. Bagaimana Allah melarang kita untuk membuli, bagaimana Allah melarang kita untuk melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, bukan hanya psikis tapi juga fisik. Sebelumnya kita awal dengan baca surat Fatihah, semoga kita dapat bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ila hadratil awliya wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in, wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani, wa ila hadrati Syekh Bil Hasan Ali Syadzili, wa ila hadrati Syekh Maulana Arif Billah Bahmasun Taha, wa ila hadrati Syekh Maulana Arif Billah Bahmasun أبا محمد قيم قبلنا ولدينا ورحمة من كما ربنا صغارا ولقد حاجاتنا من هذه الآخرة ولمشايخنا نفعنا في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Mari kita dengarkan bacaan dan terjemahnya. Disilakan Ibu Nyai Hajah Nurjannah SPDI dengan Ibu Aminah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa' in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhann inna ba'dadh dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Karena boleh jadi mereka yang diperolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan memperolok-olok perempuan yang lain. Karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhrah aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. Artinya, Luqman berkata, "Wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Teliti. Wahai anakku, laksanakanlah solat dan suruhlah manusia bertobat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri." Terima kasih Bu Nyai Nurjannah SPDI dengan Ibu Aminah. Pemirsa, bagaimana bahasan berikutnya? Ikuti setelah jeda berikut. Pemirsa, kita lanjutkan. Masya Allah, Allah memberi ajaran kepada kita supaya tidak melakukan hal-hal yang merugikan orang lain, supaya tidak melakukan bullying, supaya tidak melakukan perundungan kepada sesama. Dalam Quran surat Al-Hujurat tadi secara umum, kemudian dalam surat Luqman tadi, bagaimana Allah membimbing kita, orang tua, guru, orang dewasa, supaya mendidik anak-anak kita tidak melakukan bullying. Kita lihat dulu pada Al-Hujurat ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yadub fa ulaika humuz zalimun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, la yaskhar,
jangan menghina, jangan merendahkan, jangan mengolok, jangan menyakiti. Qaumun, suatu kaum, min qaumin, dari kaum yang lain. Asa ayyakunu, boleh jadi kaum yang diolok itu khairan, lebih baik, minhum, daripada yang mengolok. Wala nisaun, jangan juga wanita, min nisain, mengolok wanita yang lain. Asa ayyakunna, bisa juga wanita yang diolok itu khairan, lebih baik, minhunna, daripada wanita-wanita yang mengolok. Wala tanabazu, wala talmizu anfusakum, janganlah kau mencela di antara kalian. Jangan kau mencela jiwa, mencela orang lain di antara kalian. Wala tanabazu bil alqab, dan jangan memanggil-manggil dengan julukan-julukan yang tidak baik. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Sejelek-jelek julukan adalah julukan fasik setelah orang itu beriman. Wa malam yatub, dan siapa yang tidak tobat, faulaika, maka mereka itu mereka az-zalimun, orang-orang yang aniaya. Orang yang membuli, orang yang merundung, anak yang bully, merundung. Kalau enggak tobat berarti kembali dari perbuatan jahatnya, menghindari dari perbuatan jahatnya. Kalau enggak tobat maka dia adalah orang yang zolim. Zolim itu apa? Menganiaya. Menganiaya siapa? Orang lain dan dirinya. Menganiaya dirinya gimana? Menjerumuskan dirinya ke dalam kesengsaraan di dunia dan akhirat. Di dunia banyak musuhnya, dihina, dikucilkan, dimarginalkan, di akhirat masuk neraka, Masya Allah. Larangan menghina, mengolok, merendahkan, apalagi merendahkan, menghina, mengolok, bermaksud jahat pada orang lain, bermaksud pada orang lain, mencela, apalagi manggil-manggil dengan julukan yang buruk. Ada orang gemuk dipanggil gembrot, kok apa-apa kok guyonan, tapi hatinya pasti ada ketidaksetujuan, nggak senang. Masya Allah. Apalagi memanggil dengan julukan fasik, kafir, musyrik, munafik terhadap orang yang beriman. Kafir, misalnya sek fasik, tidak dibenarkan. Intinya apa? Jangan melakukan sesuatu yang menyakiti orang lain. Apakah menyakiti hatinya? Menyakiti hatinya tidak boleh, apalagi badannya. Qiyas aulawi namanya kalau dalam usul fikih itu. Apalagi badannya. Orang tua itu dibentak dengan hus. Itu enggak boleh. Bagaimana kau dipukul? Hus saja enggak boleh, apalagi mukul. Menghina aja enggak boleh, apalagi menyakiti badannya. Masya Allah. Kemudian lanjutnya Allah berfirman dalam Al-Hujurat ayat 12, juga masih memberikan pelajaran pada kita bagaimana akhlak yang buruk jauhi. Ya ayyuhalladzina amanu istadibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, istanibu, menjauhilah kalian, katsiron, banyak minadh-dhanni, dari prasangka, dari persangkaan. Inna ba'dadh-dhanni, karena sebagian prasangka itu ismun, adalah dosa. Wala tajassasu, dan janganlah mencari-cari kesalahan. Wala yaghtab, dan jangan menggunjing, ba'dukum, sebagian kalian, ba'dun, pada sebagian yang lain. Ayuhibbu, apa kau suka? Apa suka hadukum seorang ayakula, jika makanlah makhi, daging temannya, maitan, dalam keadaan sudah mati. Mayit dimakan dagingnya. Itu persamaan jeleknya orang yang membicarakan aib orang, menggunjing. Fakarihtumu, tentu kalian jijik kan, nggak suka kan? Itu. Wattaqullah,
bertakwalah kepada Allah. Innal Allah tawwabun maha menerima taubat, rahim lagi maha sayang. Para pemirsa dan para jamaah, kalau kita menyakiti orang, dalam hadisnya disebutkan, Nabi bersabda, seseorang yang menyakiti orang lain maka dia sama dengan menyakiti Allah. Man asa bi akhihi dhanna faqad asa bi rabbih azza wa jalla. Barang siapa yang jelek persangkaan kepada orang lain, maka dia berbuat jelek kepada Allah. Barang siapa yang menyakiti orang lain, maka dia menyakiti Allah. Maksudnya apa? Itu dilarang Allah. Kalau dilarang kita langgar, maka kita sama dengan melanggar atau menentang Allah. Sama dengan berbuat jahat, jelek kepada Allah. Allah yang punya surga, punya neraka, punya jeleki. Ya, Masya Allah. Kalau nggak diampuni ya masuk neraka. Maka bullying, perundungan, itu adalah perbuatan jurusan neraka. Apa maksudnya? Perbuatan yang menghantarkan pelakunya untuk apa tadi? Sengsara di dunia, sengsara di neraka, maka hindari. Bagaimana dengan orang-orang yang menjadi korban bullying itu? Bagaimana menjadi orang menjadi korban bullying? Coba kita lihat ini pendidiknya, orang tuanya. Yang tadi dibaca dalam surat Luqman ayat 16, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha in takum mithqala dzarratin fil khabir. Wahai anakku, sesungguhnya kalau ada perbuatan jahat dari seseorang berada di atas batu yang licin, atau berada di atas langit, atau berada di atas bumi, nanti akan ya'ti bihallah, akan didatangkan oleh Allah kepadamu. Maksudnya apa? Akan diberi balasan oleh Allah. Allah maha halus, lagi maha mengetahui sedalam-dalamnya. Apa maksudnya halus? Pengetahuan Allah meliputi mengetahui sekecil-kecilnya. Hati kita, maksud jahat, Allah sudah tahu. Kalau Allah tahu, maka Allah akan memberikan perhitungan. Ya bunaya wahai anakku, indah sungguhnya intaku jika ada mithqala habbatin, sekecil biji sawi, biji dzarrah, min khardalin dari perbuatan. Fatakun lalu ada fi sokhratin dalam di atas batu, au fis sama atau di langit, au atau di bumi, ya di Allah, Allah akan mendatangkan, Allah akan membalas, Allah akan memperhitungkan. Innallaha latifun khabir, Allah maha halus lagi maha mengetahui sedalam-dalamnya. Masya Allah. Orang tua, pendidik, orang dewasa punya kewajiban untuk mendidik anak-anak menjadi orang-orang yang berakhlak baik. Bagaimana kelanjutannya pemirsa? Ikuti setelah jeda berikut. Pemirsa, kita lanjutkan. Kewajiban orang tua, orang dewasa, guru, pendidik adalah mengajari, mendidik, membimbing, melatih, membina anak-anaknya untuk berakhlakul karimah, untuk tidak melakukan bullying kepada sesama, untuk melakukan hal-hal yang baik. Dengan petunjuk ayat tadi adalah bahwa sekecil apapun perbuatan manusia nanti akan dibalas oleh Allah, nanti akan diperhitungkan oleh Allah. Dan balasan itu bukannya di akhirat, di dunia sudah ada balasannya. Pemirsa, sebelum kita lanjutkan, ada yang bertanya? Disilahkan. Monggo Bu Laila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Matur nuwun, materi yang saat ini tentang bullying sangat baik sekali karena ini terjadi di lingkungan kita, bahkan kita sudah banyak melihat contoh-contoh ada di TV. Pertanyaan saya, Bu, pada kenyataannya sampai saat ini yang namanya bullying itu banyak terjadi di sekolah-sekolah. Ya, dan ditayangkan di TV tidak hanya mengolok-olok saja, bahkan sampai terjadi lebih dari itu, yaitu pengeroyokan sesama antar siswa. Bisa itu di SD, bisa di SMP maupun bisa di SMA. Nah, pertanyaan saya, kenapa Bu sampai sekarang masih terjadi seperti itu dan memang banyak sekali? Terus menerus itu di mana saja di seluruh Indonesia, bahkan pokoknya yang banyak kita lihat itu di tayangan di TV, Bu. Nah, apakah memang sampai saat ini itu sudah mencukupi pendidikan di sekolah ataukah mungkin juga pendidikan di rumah? Nah, ini yang kita ya belum tahu ya, pokoknya kita lihat di TV begitu saja. Nah, sekarang ada materi dari Bu Nyai, memang di ayat tadi yang disampaikan memang ada, Bu, tidak boleh melakukan sesuatu yang bersifat kejahatan. Nah, kira-kira menurut Bu Nyai bagaimana sih saat ini? Kita itu hanya lihat saja di TV. Saya kira begitu, Bu, pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sering ditayang di TV, jadi seakan-akan banyak. Seakan-akan jadi banyak. Sebenarnya kalau di persentase ya kecil, tetapi itu masalah. Kenapa terjadi bullying? Ada sebabnya, ada pelaksanaannya, ada tindakan selanjutnya dan akibatnya. Kenapa terjadi? Banyak hal. Mungkin pelajaran akhlak kurang merasuk dalam hati. Kenapa? Maka kita bicara, kita lihat metodenya. Metode mengajar, mendidik itu tidak seperti metode mengajar. Kalau metode mengajar, anak-anak sebutkan akhlak berbuat pada sama. Suka menolong, berkata baik, itu dihafal. Tapi tidak dalam perilaku. Nah, itu bagaimana cara menjadi perilaku. Mentransfer teori jadi perilaku. Itu perlu ada pemantapan, pembaharan metode-metode pendekatan, apalagi sarana, prasarana, kemudian strategi mengajarkan kepada anak menjadi akhlak, menjadi pribadi, bukan sekedar tahu. Nah, ini alhamdulillah saya juga apresiasi pada Dikti dan Kemenak ya, terus melakukan inovasi dalam pembaruan pendidikan dan lain sebagainya. Tetapi karena pengaruh IT lebih tinggi daripada larinya guru ngajari akhlak, jadi masih juga kecolongan, masih juga banyak terjadi bullying. Namun demikian tetap usaha. Yang jelas harus ekstra usahanya, guru, orang tua, masyarakat bersama-sama. Supaya, dan yang penting anak yang membuli, kalau kita beri hukuman kasar, dia tambah kasar. Kalau kita halus, disayang, dia akan sadar. Lah kebanyakan terus dihukum. Hukumannya jangan hukuman yang menjadikan dia malah sakit hati, malah dendam. Tapi sayanglah diberi hukuman yang edukatif, yang bagus ya. Disayang, diperhatikan, diakui keberadaannya, diberi tugas yang membanggakan, sehingga dia tidak lagi melakukan hal-hal yang menyakitkan orang. Terjadinya bullying, segera yang berwenang untuk mengatasi. Kalau di sekolah harus ada wali kelas, guru, apalagi yang mengawasi gerak-gerik tingkah laku anak. Mestinya ada bullying itu sudah ada tanda-tandanya kok, mestinya tidak dibiarkan tapi segera diatasi, segera diatasi ketika itu, jangan nunggu besok-besok lusa.
dan supaya ditambahkan di hadapan yang lain supaya tidak ada yang melakukan seperti itu. Kemudian setelahnya anak yang dibully supaya diberi bahasanya gampangnya dalam tanda petik rehabilitasi mental supaya dia tidak merasa ketakutan, merasa MC, Minderwaardigheidskompleks, ketakutan atau minder dalam tingkat tinggi. Kita sayang, kita perhatikan, kita beri sesuatu yang membuat dia percaya diri, dan yang paling penting adalah kita ajak untuk bertawakal pada Allah ridho. Anak-anak Bu, masa tawakal pada Allah tidak dengan kata-kata, tapi dengan perilaku. Dengan perilaku. Apa perilakunya? Pada ayat selanjutnya surat Luqman ayat 17. Ya bunayya qimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Ya bunaya, wahai anakku, bayangkan orang kalau nuduh wahai anakku, nak, sayang, mas, mbak, itu pasti lunasnya. Wahai anakku, dirikan sholat, ajaklah orang yang berbuat baik, wanha 'anil munkar, cegahlah orang yang berbuat kemungkaran, wasbir 'ala ma asobak, sabarlah terhadap apa saja yang menimpamu. Inna dzalika min azmil umur, itu termasuk hal yang wajib dilakukan. Anak supaya tidak membuli lagi, supaya akhlaknya baik, nomor 1, ajaklah sholat dengan cara benar, didiklah sholat. Di sekolah ada sholat duha jamaah, ada sholat duhur jamaah. Kalau sampai full day jamaah, asar jamaah. Nanti di rumah juga begitu. Orang tuanya jadi kolin supaya sholat jamaah dan seterusnya. Maka kerjasama guru dengan orang tua. Nomor 1, ajak anak sholat. Inna sholatan tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi sebenarnya untuk mencegah bullying, perbaiki sholatnya. Maka dia tidak akan melakukan kemungkaran. Setelah sholatnya diajak baik, sejak kecil sampai tua. Kalau tua masih nakal, tua kok nakal. Tua sering dosa, itu berarti sholatnya perlu diperbaiki. Ilmu sholatnya, wudunya dan sebagainya. Yang kedua, wa'mur bil ma'ruf. Itu mengajak orang berbuat baik. Kalau orang belum baik, diajak baik. Kalau dia sudah biasa mengajak orang baik, kalau ada orang tidak baik, tidak dibully, tapi diajak, disayang untuk baik. Wanha 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Mencegah kemungkaran bukan malah dia sendiri mungkar, bukan malah dia sendiri bullying, bukan, tapi mencegah teman-teman yang boleh, jangan gitu, jangan, kita hormati, kita ajak, kita sayangi dan sebagainya. Wasbir 'ala ma asobak. Nah ini kalau terjadi bullying, maka sabar ya nak, jangan bales ya nak. Yang sudah melakukan hindari ya nak. Ya. Minta maaf ya nak. Apalagi saling sayang ya nak, saling bantu ya nak, saling hargai ya nak, saling, dan seterusnya. Inna dzalika min azmil umur, itu hal yang wajib kita didikkan sampai berefek. Belajar, anak kita ajak belajar. Apa belajar itu? Proses perubahan tingkah laku. Kalau anak tetap nakal, itu gagal pembelajarannya. Maka guru, orang tua, orang dewasa, tokoh masyarakat, pendidik, supaya berperan aktif dalam hal mendidik anak-anak menjadi baik. Sebenarnya bully sendiri terjadinya karena apa? Karena ada akhlak jelek. Akhlak jelek. Padahal Nabi diperintahnya liutammima makarimal akhlak. Kami diutus bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Berarti sebenarnya yang penting kita tanamkan pada anak-anak adalah akhlak. Bagaimana bisa berakhlak? Syariat dulu, iman Islam dulu, baru akhlak. Kalau nggak sholat, nggak bisa akhlak baik, pasti akan muncul perbuatan pelanggaran hukum. Pemirsa, bagaimana kelanjutannya?
Ikuti setelah jeda berikut. Pemirsa, kita lanjutkan. Pada Quran surat Luqman ayat 18 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhdalin fakhur. Wala tusa'ir khaddaka, dan kau jangan memalingkan wajahmu linnasi pada manusia karena sombong. Wala tamshi, dan jangan kau berjalan fil ardi di maraha dengan angkuh. Innallaha la yuhibbu kulla mukhdalin fakhur. Allah tidak menyukai orang yang sombong, angkuh, lagi membanggakan diri. Apa ini? Awal mulanya terjadi bullying adalah karena ia merasa tinggi, karena ia merasa sombong, karena ia merasa bisa, ia merasa kuasa, maka ia akan melakukan apa saja yang ia inginkan pada orang yang menurut dia lemah, dan itu memuaskan nafsunya, menunjukkan pada orang bahwa aku bisa, aku kuasa, aku bisa menyakiti, dia nggak berani kepada saya. Itu adalah kesombongan, dan Allah melarang, jangan, ya, la tusa'ir khaddaka linnas, jangan kau memalingkan wajah karena sombong. Wala tamshi fil ardi maraha, jangan berjalan di bumi dengan angkuh. Masya Allah, kita ajak anak kita tawadu. Ini peran orang tua sebenarnya yang banyak berperan. Kenapa? Karena anak punya pribadi dari yang dilihat, didengar, dan dirasa. Dilihat, didengar, dan itu lingkungan keluarga. Pertama, gurunya tinggal menajamkan saja pengaruh positifnya. Sebelum dilanjut ada yang tanya? Monggo, silakan Bu Dr. Anda Tati Kustini, monggo. Terima kasih Ibu Nyai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu Nyai, tadi Bu Nyai mengatakan bahwa sholatlah kamu itu akan menghindari dari perbuatan yang mungkar. Saya mau tanya Bu Nyai, di sini banyak orang-orang sholat, terutama saya katakan pejabat-pejabat Bu Nyai, tapi mereka kenapa kok masih berbuat ingkar, misalkan dengan cara korupsi dan sebagainya. Apakah ada yang salah tentang sholatnya? Yang pertama Bu Nyai. Yang kedua, kita terutama mungkin saya ya, pada saat mau keluar rumah mungkin ingin diperhatikan orang. Itu kan tanda-tandanya kepingin dilihat orang itu kan sombong ya Bu Nyai ya. Gimana caranya untuk bisa supaya pada saat kita keluar rumah atau apa, nggak ada terbesit rasa seperti itu. Terima kasih Bu Nyai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus pertanyaannya. Yang pertama, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tetapi ternyata yang ditanyakan kalau ada pejabat korupsi itu kan juga dia juga sholat. Kok enggak meninggalkan kemungkaran ya? Ada apa? Itu sholatnya tanda tanya. Kenapa? Mungkin enggak sah. Enggak sahnya kenapa? Mungkin wudhunya enggak sah. Yang sering saya contohkan itu sikutnya masih kering karena gini, sini masih kering, maka wudhunya enggak sah. Jika wudhunya enggak sah, maka sholatnya enggak sah. Jika sholatnya enggak sah, maka sholatnya tidak bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Bukan hanya pejabat, kita juga ya. Sholat tapi rasan-rasan terus. Ibu-ibu ngonten ta mboten? Sholat tapi masih mbujui. Sholat tapi apalagi ada yang makan apa dideh itu. Haram ya, haram Masya Allah. Tambah darah bukan hal yang haram. Allah tidak membuat obat dari barang haram. Jadi sholatnya didandani. Orang sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu ketemunya orang mukmin di ketika mi'raj, ketemu Allah seperti Nabi waktu mi'raj, Isra Mi'raj dulu. Jadi orang-orang itu ketemu Allah. Kalau dia sholatnya benar-benar, maka itu akan berimbas pada kehidupan. Apa? Kehidupannya dia merasa aku dilihat Allah.
aku diketahui Allah, aku didengar Allah, aku tidak berani berbuat dosa. Itu sholat yang efektif. Sholat yang mencegah perbuatan munkar. Sholatnya khusyuk. Nah itu juga ilmunya harus ada, bukan hanya syariat ya, ilmu tasawuf. Kalau ilmu syariat itu sudah sah apa belum sholatnya? Sudah, syarat rukun sudah dilaksanakan. Tapi khusyuk apa enggak, ikhlas apa enggak, itu ilmu tasawuf. Ilmu hati, ilmu thariqat, ilmu yang untuk menjernihkan hati. Yang kedua tadi tentang kalau mau keluar masih ingin aku nanti diperhatikan orang, berarti kan sombong ya. Aku pakai ini supaya orang bilang wah gitu ya. Aku jangan seperti ini supaya orang bilang hi gitu. Nah itu kesombongan, iya benar. Itu nafsu, iya benar. Itu godaan setan, iya benar. Itu enggak ikhlas, iya benar. Itu riya, iya benar. Bagaimana cara menghindarinya? Nomor 1, sombong gantilah dengan syukur. Kalau toh misalnya punya baju, aku pengen pakai baju ini, aku terima kasih kepada Allah dikasih ini, matur nuwun ya Allah. Jadi matur pada Allah itu yang menghindari dia lalu sombong. Kemudian yang kedua, sombong itu adalah ana khairum minhu, saya lebih baik daripada dia. Itu hindari. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani mengajari kita, kalau kau keluar, kau lihat orang melakukan maksiat, hatimu bunyilah. Mungkin dia maksiat karena enggak tahu. Tapi kalau aku tahu kan ada maksiat, ya Allah, aku banyak dosa, minta maaf ya Allah. Tawadhu. Jadi kesombongannya diganti syukur dengan tawadhu. Tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Setiap kali melihat orang yang dirasa akal adalah orang itu baik atau aku belum baik. Sehingga tidak ada kesombongan. Apa namanya? Tawadhu. Apa tawadhu itu? Rendah hati. Man tawaddu'a rafa'allah. Siapa orang yang tawadhu diangkat tinggi derajatnya oleh Allah. Wa man irtafa'a wada'ahullah. Barang siapa merasa tinggi direndahkan derajatnya oleh Allah. Kalau kita keluar rumah, aku apik dewe, nanti orang bilang, sombong, biasa gitu kan. Orang akan mencibir, akan merendahkan. Tapi kalau kita mensyukuri nikmat Allah, tidak akan ada sifat-sifat menyombongkan diri. Kita masukkan rasa tawadhu, rendah hati kepada siapapun, kita tidak merasa yang lebih tinggi. Nanti kita dimuliakan oleh Allah. Kemudian kita bersyukur kepada Allah, apapun yang Allah berikan kepada kita, kita syukuri. Sehingga tidak ada perasaan, aku lebih baik. Kenapa? Kalau Allah tidak kasih, aku tidak punya apa-apa. Maka terima kasih Allah. Pemirsa, yang kita pelajari kali ini adalah hindari perundungan, hindari bullying. Allah telah mengajari kita, jangan kau meremehkan, jangan kau menghina, jangan kau mencela, jangan kau mencerca, jangan kau menyerang, apalagi menyerang ya, jangan menyerang. Jangan memberi panggilan-panggilan yang tidak benar. Jangan mencari kesalahan orang lain. Jangan buruk sangka. Jangan bicarakan kejelekan orang lain. Itu semua adalah kejahatan. Jangan berprasangka buruk pada orang lain. Itu semua adalah larangan. Kalau Allah melarang, itu pasti akibatnya sangat buruk. Maka Allah lebih hukum haram. Akhirnya sangat buruk, maka Allah akan melarang. Itu anak kita ajak untuk menghormati, bukan meremehkan, tapi menghormati. Kalau orang bodoh, sebodoh apapun, dia pasti ada kebaikan. Semiskin apapun, dia pasti punya kelebihan. Ya, sejak apapun dia pasti punya kelebihan. Maka kita munculkan kelebihannya saja. Misalnya ada orang miskin, tapi kita hargai dia, lo pintar ngaji, dia lo akhlaknya baik. Yang kita munculkan kebaikannya, sehingga anak kita hormat. Oh iya, dia bagus, dia pintar ngaji, dia baik, dia taat ya. Kita dicari sisi baiknya, sehingga tidak sempat untuk meremehkan, melecehkan, mencela. Ya.
Masya Allah. Kemudian dalam surat Luqman tadi, Allah mengajari kita supaya mendidik anak-anak kita, membimbing, melatih anak-anak kita supaya mereka menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang tawadhu, orang-orang yang akhlakul karimah, akhlaknya mulia. Siapa orang yang akhlaknya mulia? Oleh Nabi disebutkan, mereka adalah orang-orang yang menyayangi yang lebih bawah, menghormati yang lebih atas. Laisa minna malam yarham soghirona walam yuqir kabirona. Tidak termasuk golonganku orang yang tidak menyayangi lebih bawah, lebih kecil, lebih rendah, lebih muda, dan tidak menghormati yang lebih tua. Maka akhlakul karimah perlu dimunculkan. Ibu-ibu, bapak-bapak dalam rumah tangga, perdengarkan pada anak-anak, perlihatkan pada anak-anak, beri pengaruh bahagia pada anak-anak setiap hari keluarga itu. Sehingga mereka tidak akan melakukan hal-hal yang berakibat jelek pada orang lain. Enggak akan melakukan bullying, enggak akan melakukan perundungan. Itu kuncinya pada anak. Guru tinggal memantapkan saja akhlakul karimah itu. Pemirsa, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Kita ajarkan pada anak-anak kita, bukan anak aja ya, orang dewasa juga gitu. Pribadi kita, teman-teman di mana kita berada bisa mengajak mereka berakhlakul karimah, mengajak tawadhu, mengajak ridho, mengajak sabar dan sebagainya. Kita akhiri dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afiyata wal ghina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq.